Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kami dan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi ini walaupun via virtual. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kamilatun Nisa dengan NIM 2121010001 sebagai presentator pertama, dan presentator kedua yakni Lailatul Mubarakah dengan NIM 212101070011, dan presentator ketiga yakni Yuril Amirah dengan NIM 212101070021, dan presentator terakhir yakni Fatonah dengan NIM 212101070032. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum matematika. Yang pertama yakni pengertian prinsip pengembangan kurikulum matematika. Pengertian kurikulum berawal dari dunia olahraga, yakni karir, pelari, dan karir, tempat berpacu, yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali penghargaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Lailatul Mubarakah. Baik, saya Lailatul Mubarakah dengan NIM 212101070011 akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Howard B. Alberti, kurikulum merupakan semua kegiatan yang disediakan oleh sekolah untuk siswa. Sedangkan yang kedua adalah menurut Hilda Taba, yang mana menurutnya kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, apa yang diketahui tentang proses belajar dan pengembangan individu sangat berpengaruh dan pembentukan kurikulum. Yang ketiga, menurut Ali, kurikulum merujuk pada proses pembelajaran yang dapat dikategorikan dalam 3 pengertian, yaitu kurikulum sebagai rencana belajar siswa, kurikulum sebagai rencana belajar pembelajaran, dan kurikulum sebagai pengalaman belajar yang telah diperoleh siswa. Selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum matematika. Menurut tim pengembangan macam-macam sumber pengembangan kurikulum, yaitu data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Data eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi, tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yuril Amirah dengan NIM 212101070021. Nah, di sini saya akan membahas mengenai macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip pengembangan kurikulum itu dibagi menjadi 2, yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip umum. Prinsip umum ini ada 5 macam. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan, yang artinya bahwa segala prosedur pembelajaran diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yang kedua yaitu ada prinsip relevansi, yang artinya hubungan atau kaitan. Menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal atau kurikulum memiliki keterkaitan antar komponen seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Dan ada relevansi eksternal, yaitu komponen yang memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau biasa dinamakan relevansi sosiologis. Nah, yang ketiga itu ada prinsip efektivitas, yang artinya
melakukan penggunaan sumber belajar, tenaga belajar, sumber daya manusia maupun finansial dengan maksimal, sehingga tujuan yang dicapai sesuai keinginan. Ada dua aspek ya yang harus diperhatikan dalam prinsip efektivitas ini, yaitu yang pertama efektivitas mengajar guru dan yang kedua ada efektivitas belajar siswa. Yang keempat itu ada prinsip efisiensi, adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan itu akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir ada prinsip kontinuitas atau berkesinambungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Jadi antara tingkat SD, SMP, dan SMA itu ada keterkaitan ya. Jadi tidak diulang-ulang. Jadi ketika kurikulum itu sudah di kurikulum matematika di SD itu seperti apa, di SMP tidak perlu diulang lagi seperti yang di SD, tapi dikembangkan lagi seperti itu. Sama di SMA juga seperti itu, sehingga tidak terjadi pengulangan bahan pembelajaran yang mengakibatkan jenuh atau bosan baik guru ataupun peserta didik. Nah, demikian untuk prinsip umumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Fatona dengan NIM 212101070032 akan menjelaskan tentang prinsip khusus pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Sukma Dinata. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan umum dan khusus. Tujuan umum pendidikan yang berlaku di Indonesia disebut dengan Tujuan Pendidikan Nasional, yang mana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan tujuan khusus pendidikan nasional telah tertuang atau tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan, adalah diperlukan penjabaran khusus dan sederhana, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kecocokan metode bahan pelajaran, metode perbedaan individu siswa, dan metode keaktifan siswa. Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kegiatan perencanaan dan inventaris pada alat apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam pembelajaran, baik dalam modul atau paket. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Ada 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, merencanakan alat penilaian, yang kedua, menyusun alat penilaian, dan ketiga, mengelola hasil penilaian.